pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak soleh dan solehah tetap sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Ya, apa sih perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji itu bisa disebut juga dengan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Anak soleh dan solehah pernah dengarkan apa itu akhlak? Akhlak yang mulia atau akhlakul karimah yaitu akhlak yang baik. Contohnya apa? Ya, contohnya yaitu hormat kepada orang tua dan guru dan menghormati sesama anggota keluarga. Nah, yang sekarang yang mau bahas yaitu tentang hormat kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu siapa coba? Yaitu ayah dan ibu. Ibu yang melahirkan kita dan ayah yang mencari nafkah, ya. Jadi kita harus hormat kepada ayah dan ibu kita. Mereka merawat kita dari kecil sampai dewasa, menyekolahkan kita, menjaga kita, ya. Ayah berangkat pagi, pulang malam untuk mencari rezeki, untuk menafkahi, untuk makan kita di rumah. Dan ibu yang melahirkan, mengandung selama 9 bulan, lalu melahirkan, menyusui, merawat anak soleh dan solehah, sehingga anak soleh dan solehah tumbuh seperti sekarang ini. Maka dari itu kita harus sayang kepada kedua orang tua, ya. Harus nurut apa yang dibilang sama orang tua, karena kasih sayang orang tua itu sangat luar biasa. Dan Allah itu mencintai anak-anak yang sayang kepada kedua orang tua. Nah, jadi ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Jadi kalau kita mau disayang sama Allah, kita harus sayang kepada kedua orang tua. Bagaimana sih Bu Guru cara kita sayang kepada orang tua? Nah, contoh hormat kepada orang tua yang pertama yaitu rajin membantu orang tua. Jadi anak soleh dan solehah ketika mama dan papanya sedang kesulitan, jangan lupa dibantu, ya. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan sopan. Jadi jangan teriak-teriak ketika berbicara dengan orang tua, itu harus sopan, jangan teriak-teriak, ya. Yang ketiga, doakan selalu kedua orang tua. Jadi ketika anak soleh dan solehah sehabis sholat, jangan lupa doakan kedua orang tua. Itu tanda kalau kita sayang kepada kedua orang tua. Ada yang sudah bisa doanya? Nah, doanya itu yaitu Guru praktekkan, ya. Anak soleh dan solehah dengarkan. Guru yakin anak soleh dan solehah sudah pada bisa semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku selagi aku masih kecil. Amin. Nah, itu doa untuk kedua orang tua yang harus selalu kita bacakan, kita panjatkan setelah sholat, ya, anak soleh dan solehah. Nah, sekarang anak soleh dan solehah saksikan video film tentang berbakti kepada kedua orang tua, adab kepada kedua orang tua, ya. Kita tonton sama-sama, ya sayangnya. Perhatikan video berikut ini. Alangkah senangnya hatiku, doamu selalu
lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini kok. Di sini kali. Gak ada. Di sini pasti. Kok gak ada? Di sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Uma. Bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Musa yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh kan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Nyari sesuatu. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, Ngerjain PR. ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Sendiri. Ngerti? Bisa berangkat dulu ya, Uma. Rara juga, Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi ketinggalan bekal makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Mana? Aduh, beresin. Ra, cepet beresin, Ra, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma. Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Kenapa Tante? Jadi, betul tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma. Ra. Uma itu kayak alarm. Iya. Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdering untuk ngebangunin kita biar nggak telat. Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya nggak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Aduh, ini gimana sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh,
Nusa maaf ya. Enggak Tante, nggak jadi. Ini Tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa Tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi ini ya? Kemarin kan harusnya. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, Tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Iya sayang, Tante tahu kok. Ah gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu Bah, kalau udah malam Abah juga selalu ngingetin Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Ntar Rara malah gak bisa tidur. Nusa awalnya sih gak pede. Tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Nah ini ceritanya. Pada suatu hari, orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Wah. Tamat deh. Gimana? Ya, udah tidur. Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil bacain dongeng untuk Rara sebelum tidur. Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Astagfirullah, kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh. Hah? Loh, ini kok nggak ada? Aduh. Pagi Tante Dewi. Tante Dewi, sini Tante. Yuk sarapan dulu. Kan Nusa udah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur. Gak pakai gosong lagi. Iya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya
Uma cepet sembuh dong. Biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri, Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya, Uma. Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma seneng banget dengernya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Ini aku taruh di sini ya kalau ada yang mau minum ya. Pakai baju sendiri. Gaya tuh, Uma. Iya, Terus pinter. sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pinter. Oh ya Uma, Apa? roti Kenapa? telur buatannya Tante Dewi gosong. Hah? Iya, Uma. Gosong? Bener. Masa sih? Wah. Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gosong itu. Iya, gosong. Ada Tante Dewi. Gosong kayak panci Uma. Sini. Tante Dewi kritikin terus Tante Dewi. Dicintai? Siapakah orang yang sangat berjasa kepada kita? Yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita dari kecil hingga sekarang. Ayo siapa? Pasti semua sudah tahu kan? Merekalah ibu dan bapak kita. Nah, oleh sebab itu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka, kita harus beradab kepada mereka. Nah, adik-adik, adab-adabnya diantaranya adalah: pertama, senantiasa mendoakan mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku pada waktu kecil. Yang kedua, berbakti kepada mereka. Yang ketiga, tidak menyakiti hati mereka. Yang keempat, mengamalkan segala nasihat dari mereka. Yang kelima, merendahkan diri di hadapan mereka. Yang keenam, membalas jasa, membantu, mengasihi, dan menyayangi mereka. Yang ketujuh, menghormati dan memuliakan mereka. Yang kedelapan, mengenang jasa-jasa mereka. Dan yang kesembilan, kesalahan mereka kita lupakan, karena kesalahan kita lebih banyak dari kesalahan mereka. Nah, adik-adik, itulah di antara adab-adab kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Ceritanya asik kan? Ingat ya, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Al-An'am 151. Artinya, sama ayah dan ibu berbuat baiklah. Nah, itu dia anak soleh dan soleha. Bagaimana videonya? Seru bukan? Seru dong. Nah, bagaimana anak soleh? Kalau Bu Herti sih sedih ya lihat video itu, teringat kedua orang tua. Apalagi sekarang Bu Herti tuh jauh sama kedua orang tua. Ingat banget dulu waktu deket sama kedua orang tua ya. Bu Herti juga kadang suka ngambek, suka ngelawan. Tapi sekarang Bu Herti menyesal pas jauh dari orang tua itu ternyata tidak enak anak soleh dan soleha. Maka dari itu anak soleh dan soleha seperti yang tadi Rara, Nusa dan Rara ya, ketika ibunya sakit dia baru terasa deh bahwa kehadiran ibunya itu
sangat luar biasa ya. Maka dari itu, mumpung kedua orang tua kita masih ada, kita muliakan mereka ya, kita hormati mereka, kita sayangi mereka, kita doakan. Semoga anak soleh dan soleha dan juga Bu Herti dan guru-guru semua menjadi anak soleh dan soleha yang disayangi oleh Allah, dan kelak anak soleh dan soleha itu sama Allah disediakan surga yang keindahannya tiada batas ya. Nah, mungkin itu saja anak soleh dan soleha untuk hari ini. Tidak ada tugas ya, hanya menyimak, dan anak soleh dan soleha bilang sayang sama mama sama papa dan bilang minta maaf, berani. Oke.